Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Bek Inter Alessandro Bastoni mengaku AS Roma sempat menyusahkan Inter Milan pada babak pertama sebelum Nerazzurri bangkit berkat perubahan mental bermain di babak kedua. Sempat tertinggal 1-2 hingga turun minum pada babak pertama, Inter sukses comeback dan menampilkan mental juara dengan menghajar Roma 4-2. Ini mungkin pertandingan tersulit yang pernah dihadapi Nerazzurri sejauh musim 2023-2024 ini. Lantaran mereka sempat tertinggal 1-2 pada babak pertama berkat gol Gianluca Mancini pada menit ke-28 dan Stefan El Shaarawy pada menit ke-44 setelah gol pembuka Inter lewat Francesco Acerbi pada menit ke-17. Namun Inter sukses membalikkan skor menjadi 4-2 di babak kedua berkat gol Marcus Thuram pada menit ke-49, gol bunuh diri Angelino di menit ke-56, dan gol pamungkas Inter yang dicetak Bastoni di menit ke-90+3. Nerazzurri saat ini sudah mengumpulkan 60 poin dari 23 pertandingan dan meninggalkan rival terdekatnya Juventus dengan selisih 7 angka. Babak pertama sangat buruk, kami tidak menjadi diri kami sendiri. Kami bermain dengan sikap yang salah dan Roma melahap kami. Namun pelatih memberitahu kami bahwa kami harus menjadi diri kami sendiri. Dan itulah yang kami lakukan setelah jeda, kata Bastoni dalam sesi wawancara dengan DAZN pasca laga. Lebih dari sekedar kritik, saya pikir Anda memenangkan pertandingan dengan mentalitas dan pendekatan Anda. Roma lebih kuat dari kami dan lebih agresif di babak pertama. Mereka melahap kami, namun kami bangkit di babak kedua. Thuram kembali bersinar saat melawan AS Roma dini hari tadi dengan mencetak gol penyama kedudukan dan memberikan kontribusi di gol ketiga Nerazzurri. Sementara itu Lukaku justru tenggelam di tengah kemenangan Inter Milan. Lukaku hanya melepas 1 syut sepanjang laga dan itu tidak mengarah ke target. Lukaku juga punya peluang untuk membuat skor menjadi 3-3. Namun dalam duel 1 lawan 1, Lukaku gagal mengalahkan kiper Yann Sommer. Inter Milan mendatangkan Marcus Thuram sebagai pengganti Romelu Lukaku pada awal musim ini. Thuram yang memakai nomor punggung 9 bermain cukup bagus. Thuram 2 kali berjumpa Roma dan 2 kali bikin gol. Pada putaran pertama lalu, Thuram menjadi pencetak gol tunggal saat Inter menang melawan Roma. Dan Thuram kembali membuat gol pada pertemuan kedua musim ini. Thuram bersinar, Lukaku tenggelam. Lukaku gagal total pada 2 pertemuan melawan Inter. Lukaku gagal membuat gol, bahkan gagal memberi dampak secara signifikan untuk tim. Situasi yang kontras. Pelatih Inter Simone Inzaghi dianggap melakukan pelanggaran selama menjalani skorsing dalam pertandingan antara Nerazzurri versus AS Roma di Stadio Olimpico. Ada beberapa bukti yang menunjukkan jika Inzaghi melanggar peraturan. Sang pelatih dikatakan melakukan kontak dengan skuad Inter. Saat Nerazzurri tertinggal 1-2 di jeda babak pertama, asisten pelatih Inter Massimiliano Faris yang seharusnya memberikan instruksi kepada tim. Namun dalam wawancara pasca laga, Alessandro Bastoni keceplosan menyebut Inzaghi mengamuk ke skuad Nerazzurri saat turun minum. Faris mencoba mengklarifikasinya dengan menegaskan bahwa itu bukan panggilan video, melainkan pesan yang disampaikan kepada staf oleh Inzaghi. Namun La Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa suara sang pelatih terdengar saat berbicara via telepon tentang sang bek selama jeda babak pertama.
Kendati demikian, terlepas dari kontroversi tersebut, Inter faktanya berhasil bangkit dari ketertinggalan 2-1 dan akhirnya menang dengan skor meyakinkan 4-2. Bek Inter Francesco Acerbi terpaksa keluar lapangan dalam kemenangan 4-2 atas AS Roma setelah mengalami masalah betis di babak kedua. Pemain veteran Italia berusia 36 tahun ini terus menjadi sosok inti dalam skuad Nerazzurri asuhan Simone Inzaghi musim ini. Tampil lebih dari 2.300 menit dalam 28 pertandingan, menjadi bagian dari salah satu pertahanan terbaik di Liga. Seperti yang disorot oleh Calcio Mercato, Acerbi tampaknya mengalami cedera betis tepat setelah 1 jam pertandingan dalam kemenangan atas Roma, membuat Inter khawatir menjelang pertandingan Liga Champions melawan Atletico Madrid akhir bulan ini. Veteran Italia itu akan menjalani serangkaian tes dalam beberapa jam mendatang untuk mengetahui keseriusan masalah ini. Inter akan menghadapi Atletico Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada 20 Februari dan ada kemungkinan mantan pemain Lazio tersebut akan absen. Gianluca Mancini dan Stefan El Shaarawy memaksa kiper Inter Yann Sommer untuk memungut bola 2 kali di gawangnya pada paruh pertama laga Roma versus Inter. Menurut Opta, terakhir kali Inter kebobolan 2 gol di babak pertama, yaitu saat melawan Empoli pada 6 Mei 2022. Inter dipastikan akan mengaktifkan klausul kepindahan permanen Marko Arnautovic dari Bologna setelah kemenangan Inter melawan AS Roma dini hari tadi. Kedua pihak telah sepakat bahwa transfer permanen pemain veteran tersebut akan dilakukan setelah Inter memperoleh poin di Serie A setelah tanggal 5 Februari 2024. Dan biaya transfer diketahui menelan biaya bagi Inter sebesar 8 juta euro. Tampil di babak kedua menggantikan Lautaro Martinez, Arnautovic tampil cukup gemilang dengan memberikan assist kepada Bastoni untuk memastikan kemenangan Nerazzurri 4-2. Wali kota Milano masih berharap Inter bisa bertahan di San Siro meski tujuan Nerazzurri sudah mantap memilih rumah baru di Rozzano. Surat kabar Gazzetta dello Sport membicarakan masa depan Inter, AC Milan, dan San Siro yang tampak semakin jelas dari hari ke hari. Setelah Inter dan AC Milan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan persetujuan untuk merobohkan stadion ikonik tersebut dan membangun stadion yang lebih modern, mereka menghadapi rintangan birokrasi terakhir yang fatal berupa perintah untuk tidak melakukan hal tersebut karena alasan budaya dan sejarah. Jadi pemerintah kota Milano juga tidak akan melakukan hal yang sama. San Siro akan direnovasi namun tidak dibongkar seluruhnya. Artinya, stadion ikonik tersebut bisa menjadi tempat konser dan timnas Italia. Namun wali kota Milano Beppe Sala masih menaruh harapan bahwa Inter bisa memutuskan untuk tetap tinggal di San Siro sendirian. Namun menurut Gazzetta dello Sport tidak ada keraguan bahwa Inter memprioritaskan rencana di Rozzano, tempat yang tidak sejauh rival sekota mereka di San Donato. Namun Inter juga bergerak dengan pesat dalam beberapa bulan terakhir. Mereka sudah secara resmi menyampaikan rencana di Komune. Jadi sepertinya Inter dan AC Milan akan pindah dari San Siro ke stadion mereka sendiri, meninggalkan kota Milano yang memutuskan apa yang akan dilakukan dengan stadion tersebut.